Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب العلم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahiman wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Quraisy. Terakhir kita ayat kedua ya, maksudnya. Oh, udah ketiga. Kayaknya sudah ya, ila fihim rihlata syita wa sayf itu. Rihlata syita wa sayf. Udah ya, belum? Rihlah syita ke ya ke syita berarti ke Yaman, sayf berarti ke Syam, Syria. Tapi seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Terakhir kita menjelaskan tentang ayat kedua, ila fihim rihlatasyita was-sayf. Kebiasaan mereka yaitu masyarakat Quraisy melakukan rihlah, perjalanan barang-barang rombongan tapi punya tujuan yang sama, maka disebutnya rihlah. Kalau barang-barang tapi tujuannya beda-beda disebutnya safar. Kita sama-sama naik bus, tapi yang satu mau ke Jogja, yang satu lagi mau ke Semarang, atau sama-sama ke Jogja, tapi yang satu mau ke Beringharjo, satu lagi mau ke mana, beda-beda gitu, maka disebutnya safar. Tapi kalau kita bareng-bareng nih tujuannya ke Jogja, di Jogja hari ini mau ke anu, nanti besok ke sini nginepnya di sini bareng-bareng, maka disebutnya rihlah. Maka kalau anak sekolah itu bilangnya rihlah dia. Atau misalnya kita liburan, kita mau adakan rihlah apa safar? Rihlah. Karena kita sewa bus bareng-bareng, tujuannya sama, di sana nanti mau ngapain, agendanya udah diatur schedule-nya, maka disebutnya rihlah. Nah, ini mereka rombongan, nggak sendirian, bareng-bareng menuju ke Syam. Tujuannya sama, itu sama-sama bisnis ke sana. Yang satu bawa baju, yang satu bawa bahan kain, yang satu bawa bahan makanan, yang satu bawa daun salam, yang satu lagi bawa sereh, yang satu lagi bawa bawang pete, jengkol, tapi sama-sama mau jual di sana. Berarti rihlatus syita. Nah, syita itu musim dingin, sementara saif itu musim panas. Buat nandainya syita, itu ada keluar air.
Kalau saif, nah itu nggak keluar air. Kecuali bagi yang ompong, mau syak ke mau sa ke tetap keluar air dia. Giginya udah nggak ada yang di depan. Musim dingin di Mekah, maka mereka melakukan perjalanannya ke arah selatan, karena di selatan di Yaman itu sedang musim panas. Sementara kalau di Mekah musim panas, mereka perginya ke utara, yaitu ke Syam, Yordania, Palestina, Suriah dan yang sekitarnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat Quraisy itu mereka secara geografis tanah tempat tinggal mereka itu nggak produktif. Mereka tidak bisa untuk bercocok tanam, beternak, ada beternak kambing gitu, unta. Tapi zaman itu beternak ya hanya untuk kebutuhan jual beli daging ya terbatas gitu. Orang miskin saja di sana itu punya unta. Ini fakir miskin itu punya unta. Kalau untanya kurang dari 5, tapi kalau untanya udah punya 5, kaya dia wajib zakat 1 ekor kambing. Tapi kalau unta masih 2 biji, 3 biji, bisa saja masuk kategori miskin. Padahal unta satunya bisa 35 sampai 50 juta. Punya 3 biji 150 juta itu. Tapi itu hitungannya kategori miskin. Makanya orang miskin itu bukan berarti dia nggak boleh punya motor, bukan berarti nggak boleh punya kulkas. Miskin dari mana saya datang ke rumahnya TV-nya 23 inch. Boleh jadi TV-nya itu dia punya 23 inch karena dikasih orang. Motor kredit. Ya nggak apa-apa. Jadi punya kulkas juga mungkin masih kredit karena kebutuhan mendasar. Jadi bisa saja tetap masuk kategori miskin. Jadi untuk bercocok tanam nggak memungkinkan. Beternak memungkinkan, tapi untuk penghidupan ya jual belinya susah gitu. Apalagi kebutuhan daging masyarakat Arab tidak seperti sekarang kan. Sekarang orang daging bisa diolah begini, diolah begitu. Zaman itu potong, sembelih, cacah, paling lama bertahan 3 hari. Itu pun udah mulai bau gitu. Nggak bisa dikirim keluar daerah gitu. Sehingga bisnis hewan ternak di zaman itu tidak menjanjikan. Nah, tapi mereka tidak berputus asa. Mereka tetap bisa survive. Gimana caranya meskipun tanah ini nggak produktif, tapi kita bisa bertahan hidup. Maka mereka berdagang, bisnis ya. Maka orang Arab dari dulu kita sampaikan mereka adalah tujar, jamak dari tajir. Yang secara bahasa artinya dagang. Di kita juga banyak tajir, cuma bedanya nggak melintir. Harusnya ada tajir melintir lagi. Jadi ini menunjukkan kebiasaan baik masyarakat Quraisy yang diajarkan oleh Allah, dijelaskan kepada kita bahwa apapun bagaimanapun kondisi yang kita temui dalam kehidupan ini nggak boleh membuat kita putus asa, membuat kita menyerah dengan keadaan, membuat kita udahlah mau gimana lagi kondisinya begini. Nggak boleh. Muslim itu kondisi begini apa yang bisa saya lakukan, kondisi begitu apa yang bisa saya usahakan. Jangan nyerah dengan keadaan. Malu ya kalau kita lagi merasa saya udah mentok nih kesana kemari, udahlah mau gimana terserah Allah lah. Akhirnya bacalah surat Al-Quraisy, kita kan ya Allah iya ya, ini mereka hidupnya lebih keras ini di tengah padang pasir, air kagak ada, kebun kagak ada, nah pohon singkong kagak ada, bayam kagak ada. Kalau kita nggak punya duit, susah-susahnya kita masih bisa nanam singkong, bisa nanam bayam ya, bisa makan sayur bayam, daun singkong, bisa hidup. Di Arab apa nggak ada, kaktus bagaimana makannya itu. Tapi mereka nggak nyerah gitu, tetap survive. Tapi sesibuk-sibuknya kita berusaha, berikhtiar, tetap kata Allah falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sampai bisnis kita, bekerja kita melupakan kita, membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis ya, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya itu, Rasulullah SAW memberikan jaminan buat orang yang masuk pasar, dia masih ingat Allah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar kita baca doa ini, apa kata Rasulullah?
kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah akan catatkan 1.000.000 kebaikan. Insyaallah. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapuskan 1.000.000 keburukan. Wa buniya lahu baitan fil jannah. Dan Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Insyaallah semua kita hafalah, bisa lah itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca doa itu. Masuk mall baca doa itu. Indomaret, Alfamart juga baca doa itu. Berarti kita masih tetap ingat Allah tuh. Maka Allah catatkan 1.000.000 kebaikan, hapus 1.000.000 dosa dan kesalahan, disiapkan rumah di surga. Berarti menunjukkan kita manusia yang tetap ingat Allah meskipun berada di pasar. Kenapa begitu? Karena kecenderungannya orang kalau sudah pasar udah suka lalai gitu, lupa ingat kepada Allah, sholat enggak, bulan Ramadan kagak puasa, kelepus. Tanah Abang dulu tuh, aduh, penuh banget tuh, warung buka di mana-mana, orang pada makan di situ makan, di situ lagi nyeruput es, masya Allah enak banget. Ustadz ngapain siang-siang ke Tanah Abang? Saya bukannya belanja, jadi dulu itu ada ngisi kajian di Blok G, Blok G apa Blok F? Blok G pasar bawah itu masjid, ngisi kajian kuliah zuhur di sana. Jadi kalau bulan Ramadan dipesan sama DKM itu, Ustadz usahakan tuh jam 10:30 lah, atau maksimal banget jam 11 udah turun di stasiun Tanah Abang. Padahal dari stasiun ke masjid itu jalan paling 5 menit, 10 menit lah paling lama itu kalau jalannya pelan-pelan. Itu pun sambil lihat-lihat sepatu, baju, 10 menit lah ya. Tapi kalau fokus masjid, 5 menit. Tapi kalau bulan Ramadan, masya Allah, itu bisa setengah jam sampai 40 menit. Jangan tuh. Itu udah fokus itu, nggak lihat larak lirik kiri kanan itu, nggak, itu fokus tuh. Saking padatnya orang, masya Allah. Hah? Apanya? Di bawah. Bukan di atas, bawah ada masjid. Tapi lama-lama saya nyerah juga. Diminta lagi ya, kayak dapat setahun kalau nggak salah, 2 tahun gitu. Akhirnya nyerah juga saya. Bilang mohon maaf deh, saya nggak bisa. Kejauhan, terus ya itu godaannya luar biasa. Tapi kalau kita masuk pasar masih ingat Allah, itu jaminannya luar biasa tuh. Dibangunkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau zaman sekarang, Ustadz, ke pasarnya itu di HP. Tinggal buka aja Shopee, ini yang jualan baju sama teriak-teriak. Live ya, apa istilahnya? TikTok ya, live. Kita masuk pasar juga tuh. Pasar virtual cuma ya. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini diskonnya banyak nih. Masya Allah. Maka Allah ingatkan, ila fihim rihlata syita'i wa shaib, tetap falyabudu rabb hadzal bait. Maka Allah puji orang-orang yang meskipun dia sibuk bisnis, sibuk bekerja, tapi masih tetap ingat Allah. Nah, itu Allah puji dalam surat An-Nur ayat 27. 37. Surat An-Nur ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله. Oh, udah habis, jangan gigi 5 diinjek aja. Kira-kira udah mau habis ayatnya. Nah, rem pelan-pelan turunin. Tataqallabu fihil qulubu wal absar. Dan naik lagi masih. Baik, terjemahnya. Yang artinya orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang meskipun dia sibuk bisnis, dia tetap ingat Allah. Sibuk jualan, dia tetap ingat Allah. Sibuk bekerja, dia masih tetap ingat Allah. Gimana ciri ingat Allahnya? Pertama, dia tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam berjualan atau berbisnis. Nah, itu karena paling sering kita temukan orang yang paling banyak ngomong itu kan guru sama pedagang. Maka yang paling berpotensi untuk banyak bohong ya guru sama pedagang. Karena ngomong aja kerjanya. Termasuk Ustadz. Iya. Ngoceh aja ngoceh dari pagi, ngoceh aja ngoceh. Kemungkinan salahnya banyak sekali. Maka itu kita diajarkan doa kafaratul majlis itu untuk menghapus itu kemungkinan salah-salah itu. Bohong-bohong. Ya. Tambah-tambahin. Nambah-nambahin, ngurang-ngurangin. Di pasar bisnis ya itu udah barang bagus nih. Wah, ini KW1 padahal mah KW5. Kadang barang dicampur ya. Gimana caranya sekarang, Masya Allah. Yang bagusnya ditaruh di luar, yang jelek-jeleknya taruh dalam. Kelihatannya bagus-bagus. Timbangan dikurangin takarannya. Kalau zaman dulu beras itu takaran beras itu diketok bawahnya, mau ditambal. Masya Allah, ada aja ya orang punya ide itu, ada aja, ketemu aja idenya itu. Apalagi zaman sekarang pasar mall udah mulai banyak pada sepi. Gimana caranya supaya orang pada mau belanja? Ya, jor-joran lah. Nah, di situ ada orang-orang yang tetap dia istiqomah. Dia nggak mau curang, dia nggak mau nipu, jujur. Memang kalau kita mau ngikut jujur seperti Rasulullah SAW mungkin nggak tahu masih ada apa enggak ya, tapi sangat sulit mungkin ya. Saya pernah punya kawan itu dia mempelajari cara bisnisnya Rasulullah. Kenapa Rasulullah SAW itu nggak pernah rugi dan untungnya selalu berlipat-lipat. Sampai Ibunda Khadijah bingung, dari semua orang yang ambil barang di kita ini, kenapa ini satu orang ini nggak pernah rugi nih? Untung terus dan untungnya nggak pernah sedikit, banyak terus gitu. Maka kepo lah Ibunda Khadijah. Dikirimlah Maisarah, coba cek itu Muhammad, kok ikut sama dia? Saya pengen tahu kok bisa dia setiap bisnis untungnya selalu gede, nggak pernah rugi sekalipun. Gimana cara dia dagang itu? Maka Maisarah menemani Rasulullah SAW. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Maisarah itu, kalau Maisarah perempuan, jelas lah Ibunda Khadijah. Orang beliau sudah mulai tumbuh benih-benih cinta sama Rasulullah kan. Masa diutus perempuan suruh nemenin, jauh loh itu, Mekah Syam itu 2,5 bulan loh itu. Jelas lah, cembokur kalau kata anak tahun 90-an. Maisarah itu laki-laki. Jadi ada nama di Arab itu untuk laki-laki sampai ke Indonesia jadi perempuan. Begitu juga sebaliknya, di Arab buat perempuan sampai ke Indonesia jadi laki-laki. Kayak Maisarah. Maisarah itu di sana itu buat laki-laki. Sampai ke Indonesia jadinya Mpok Mai. Kalau nggak Mpok Mai, Mpok Saroh lah ya. Perempuan. Di Arab ada nama untuk perempuan. Kayak misalnya Ilham. Firdaus. Itu nama cewek itu. Sampai di kita, cowok. Itu masih cowok lah ini. Cuman Dedi sama Didi sama tulisannya itu, Dahlia. Baca Dedi atau Didi? Iya, D kan, nggak ada E. Nggak ada E soalnya.
Maka Maisarah kemudian ya menemanilah bisnis Rasulullah SAW. Begitu pulang, langsung semangat bilang, gimana? Coba cerita. Nah, ceritakanlah sama Maisarah. Khadijah, saya baru pertama lihat ada orang jualan modelnya kayak Muhammad. Gimana emang dia? Itu dia kalau jualan, dia kasih tahu modalnya. Ini baju modalnya 35.000. Murah banget. Iya, modalnya. Berapa kau jual? Ya terserah, sampai mau beli berapa. Kalau sampai beli 40.000 berarti saya dapat untung goceng. Kalau sampai belian 50.000 dapat 15.000. Kalau sampai beli 100.000 ya ketahuan lah untungnya berapa. Terserah aja. Kok begitu jualan? Ya begitu, modalnya sekian. Kalau saya beli secara sesuai dengan modal bagaimana 35.000? Ya boleh aja. Cuma saya jauh loh dari Mekah ke sini jalan. Nah, akhirnya orang nggak ada yang beli dengan harga murah. Jadi orang beli satu barang itu harganya bisa beda-beda tuh. Ada harganya barang itu misalnya baju 35.000. Itu ada yang beli baju itu dengan harga 50.000, ada yang 75, ada yang 100 gitu. Jadi nggak rata dia. Itu yang membuat untungnya besar. Terus sering nambahin ya. Jadi berapa duit nih misalnya bawang sekilo 30.000 ditimbang. Di sekilo ya, iya dibungkus. Saya tambahin ya dikit. Ya. Akhirnya orang bilang, beli sama dia aja. Kenapa? Sekilonya banyak. Sekilonya banyak karena ditambahin. Gitu. Kalau yang sebelah sono sekilonya dikit. Padahal sama-sama sekilo. Sama si ini beli sekilonya banyak, sama si itu sekilonya sedikit. Masya Allah. Akhirnya marketingnya udah dahsyat luar biasa. Kawan saya ada di Aceh, dia jualan pulsa di dekat kantor bupati kalau nggak salah. Dia jualan pulsa dengan model begitu. Jadi isi pulsa yang ceban misalnya 10.000. Di situ harganya 9.250 perak apa berapa gitu. Sebutin sama dia. Ini saya mau beli pulsa bang. Yang berapa? 20.000. Berapa 20.000? Modalnya 19.000 misalnya. Duh, terus saya bayar berapa? Terserah. Kalau bapak ibu bayar 20.000, berarti bapak ibu ngasih keuntungan buat saya 1.000 perak. 25.000 berarti 6.000 perak keuntungannya. Tapi dari setiap keuntungan ibu kasih ke saya, nih 2,5% buat anak-anak yatim. Ada buat anak-anak kurang pendidikan, ada buat masjid. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu saya bayar 50.000 aja dah. Beli pulsanya 20.000, bayarnya 50.000. Bahkan ada yang beli sampai dengan harga 100.000 bayarnya. Padahal dia beli pulsa cuma 20.000. Di situ dia bilang benar ternyata teknik bisnis Rasulullah SAW nggak pernah rugi. Cuman kita yang takut. Ntar orang bayar segitu apa enggak nih gitu. Kita takut. Baru beberapa bulan dia bisnis udah kebeli motor gede. Dia pulsa doang. Insya Allah. Itu dia benar-benar sama dia. Terus 2,5% itu dibagikan anak yatim, difoto, dipajang, dikasih lihat. Luar biasa ya. Ya nggak harus sih begitu ya, nggak harus semuanya begitu. Cuman kalau kita belajar cara Rasulullah, kasih tahu modalnya, wah dahsyat luar biasa. Kayaknya berat Ustaz ngasih tahu modal. Yang ada, berapa nih baju? 150.000, mahal banget. Cepet ya, udah kagak dapet. Modalnya aja nggak dapet. Padahal udah lebih dari modalnya itu. Insya Allah. Jadi peluang untuk bohong di pasar itu sangat besar peluangnya. Maka di situ orang-orang yang masuk pasar dia masih ingat Allah, waduh, luar biasa, dahsyat. Pebisnis pedagang itu rentan sekali melakukan kecurangan. Apalagi persaingan ketat, apalagi berebut konsumen, waduh, luar biasa ya. Tapi tetap Allah puji itu. Ada orang-orang yang berbisnis, dia masih tetap falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sampai membuat kita lalai. Maka itu Allah puji dalam surat An-Nur ayat 37. Kenapa ibadah itu? Karena kalau kita hubungan kita dengan Allah itu tetap terjaga, masalah pelanggan, pembeli, konsumen itu kan sebenarnya Allah yang gerakin gitu. Bukan kita. Kita nggak bisa tuh maksa orang beli produk kita, nggak bisa. Itu sudah Allah yang menggerakkan. Konsep alat berpikir manusia itu nggak boleh ada saingan.
Tapi dalam hitungan Allah, dalam kalkulasi Allah, adanya persaingan itu justru narik konsumen. Mohon maaf, maaf banget. Mohon maaf ya, ada beberapa oknum itu, dia jualan nasi goreng di sini. Tiba-tiba ada yang jualan nasi goreng di gang depan. Dia bawa golok, lu kagak lihat gue jualan nasi goreng di sebelah situ? Ini mas lu jualan di sini. Jalan teh juga ya. Jalan teh maksudnya. Teh apalagi. Dan yang brandengan, ini kagak lihat ini. Dibawain golok, suruh pergi. Kalau gitu campurin antara kuburan. Tapi coba lihat, mohon maaf, Indomaret, Alfamaret. Itu depan-depan itu. Teori survei, kan dia sebelum buka itu kan dia pasti survei dulu kan. Bagaimana ini kelayakan strategisnya segala macam. Dan itu ada biaya, ada cost. Tapi kalau di situ udah ada Alfamaret, maka orang Indomaret nggak perlu survei. Satu biaya terpangkas tuh. Kenapa? Kalau udah ada Alfamaret di situ, kata orang Indomaret pasti udah bagus di situ. Baterainya mana habis? Baterainya miknik. Enggak ininya ini. Dan omsetnya itu bagi-bagi. Ininya silakan. Ya harus dimatiin lagi berarti laptopnya. Colokin sini ya. Matiin dulu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada persaingan gitu untuk mencari rezeki itu nggak ada persaingan sebetulnya. Justru semakin banyaknya penawaran itu semakin menarik minat konsumen itu. Karena misalnya ada dua tiga pedagang dengan jenis barang yang sama, itu akan orang tertarik gitu. Jadi merasa banyak pilihan gitu. Nanti datang sini, itu kalau nggak cocok sini, sebelah sini, nggak sini, sebelah sini. Makanya di pasar itu kan toko handphone semua. Mereka nggak ada yang merasa nanti jadi saingan, nggak ada. Baju semua, emas semua gitu. Di pasar tuh, Indomaret di depan sini, Alfamaret depan-depanan. Itu sharing profit mereka. Kalau kita tanya berapa omsetnya per bulan, itu sama itu. Ini 50 juta misalnya, ini juga 50 juta. Kisarannya antara itu. Ada salah seorang jamaah, dia usaha butik busana muslim itu, buka toko di Bekasi besar sekali. Terus nggak lama ada pengusaha yang untuk buka pakaian juga distro di depannya itu, pas depan-depanan. Ini karyawannya protes nih, didatengin itu. Kamu nggak lihat kita jualan pakaian busana muslim gede banget di sini? Kenapa jualan di sini? Itu datang bosnya, lu kenapa marah-marah? Habisnya dia buka itu di sini, dia nggak lihat apa kita jualan ini. Justru kita bersyukur kalau dia ada di sini, berarti menarik pelanggan, menarik peminat, konsumen untuk datang karena banyak pilihan. Gitu. Tanya aja nanti setiap bulan, omset kita tidak akan pernah berkurang dan omset dia juga tidak akan pernah lebih besar dari kita. Pasti sharing katanya. Kok bisa begitu? Cek aja nanti. Bener. Kasir itu nanya sampai ditanya berapa per bulan omsetnya, itu beda-beda tipis lah maksudnya, tapi tetap sama. Kali 50 ya 49, 45, 52, 53. Kisarannya sama itu. Cuma setan yang bikin kita merasa takut tersaingi. Akhirnya berantem, ribut, bertengkar, merasa diambil lapak, merasa. Kenapa itu? Jangan-jangan kurangnya fal ya'budu rabb hadzal bait. Kita kurang yakin rezeki itu Allah yang kasih, jangan-jangan. Kita merasa kita yang mengatur. Ada yang sempat viral, seorang pedagang itu dia jual tukang apa ya, nasi goreng atau apa itu di dalam gang yang sempit. Terus ditanya, Pak, ini nggak strategis nih, kenapa jualan di sini? Kenapa nggak di ujung depan sana? Si bapak itu dengan santai dia nanya, malaikat maut pernah salah alamat nggak? Pernah nggak ada orang nggak ketemu gitu di mana tinggalnya? Ya nggak mungkin lah, orang kalau jatahnya mati, dia ngumpet di mana pun masih mati. Malaikat maut nggak bakal salah alamat. Kalau malaikat maut nggak salah alamat, kenapa mesti kita bingung malaikat pembawa rezeki salah alamat? Jadi kalau yang jemput kita nggak bakal salah sasaran, maka yang mengantarkan rezeki juga nggak bakal salah sasaran. Karena kita ini tidak akan mati sebelum jatah rezeki kita sempurna diberikan oleh Allah. Berarti ya dimanapun kalau Allah sudah kasih, meskipun kalau cara teori strategi perdagangan ya tentu jadi pertimbangan tentang lokasi, strategisnya apa segala macam. Itu jadi bagian dari ikhtiar buat kita ya. Tapi kalau buat orang-orang yang
tawakalnya udah level tinggi, dia udah nggak peduli, udah nggak mikirin itu. Gitu. Tapi ya banyak sekali kita temukan rumah makan itu yang dia tidak memenuhi unsur-unsur itu semua gitu. Cara feng shui, apalagi feng shui, apa itu? Nggak ada, kagak ngerti dia. Marketing kagak ngerti dia. Apalagi tentang servis kagak ngerti dia. Pokoknya dia taunya masak, jualan, selesai. Itu kayak di arah mau ke Muncul dekat rumah saya sana itu ada rumah makan Cere dekat kali Cisadane. Itu masuk ke dalam ke belakang. Dulu itu awalnya hanya untuk supir-supir truk. Sekarang pejabat-pejabat datang ke situ. Apa dari Bekasi nyampe ke situ? Kagak. Padahal dia kagak pernah iklanin. Kasirnya juga nggak ada pakai itu ketak-ketik itu nggak ada gitu. Udah apa? Oke, sekian, sekian. Betul-betul nggak ngerti teori tentang ekonomi. Orang kampung benar-benar kampung. Tapi buktinya laris manis. Sementara ada yang ini dia sewa chef terbaik di Indonesia. Terus yang punya pebisnisnya itu mungkin sarjana di bidang ekonomi. Bangkrut baru 3 bulan, tutup langsung. Nah, menunjukkan rezeki itu Allah yang kasih. Allah yang atur. Tapi kadang manusia merasa dia lebih paham tentang rezeki itu. Maka kata Rasulullah SAW, tugas kita ikhtiar tawakal kepada Allah. Kalau kita benar tawakalnya kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Pagi hari burung keluar aja dalam perut lapar, dia kagak ngerti tentang ekonomi makro, mikro, apa aja kagak ngerti burung. Tentang kepuasan konsumen, pelanggan, kagak ngerti. Pokoknya dia malah lapar, keluar aja. Pulang kenyang tuh. Sore hari selesai. Dan kita dibuat bingung, pusing dengan yang ada di kepala nih, teori, kebanyakan teori gitu. Melangkahnya kurang gitu. Ya, kenapa ente kagak melangkah? Nanti kalau saya pikir begini, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nantinya udah dipikirin sama dia. Padahal kesuksesan besar dimulai dari langkah yang kecil, dan biasanya kita berhenti di langkah yang kecil itu karena kebanyakan pikiran di sini itu yang membebani kita. Nah, itu semua akan terkoneksi dengan baik, jaringan, konsumen, segala macam, kalau koneksi kita ke Allahnya bagus. Karena kan Allah yang kasih rezeki. Dan Allah kalau bicara rezeki itu pakainya domirnya domir nahnu. Narzukukum, rozaknakum. Nggak ada rozaktukum, nggak ada. Atau arzukukum, nggak ada. Allah bilangnya kami yang kasih rezeki. Bukan aku yang memberikan rezeki. Enggak, kami. Memang para ulama berbeda pendapat. Kenapa Al-Quran sering menyebut kata ganti kami, nahnu, padahal Allah itu tunggal. Kenapa nggak aku gitu? Kata para ulama, kalau urusannya ibadah, nggak ada kami. Pasti selalu wa iyaya fattakun, wa iyaya farhabun, falya'buduni, nggak ada nah, nggak ada. Sembahlah aku, takutlah kepadaku, berharaplah kepadaku, pasti aku ujungnya. Kalau masalah ibadah, karena ibadah nggak boleh ada yang lain, Nabi pun nggak boleh masuk di situ. Itu hanya khusus Allah saja. Maka selalu menggunakan kata ganti aku. Tapi dalam urusan muamalah, itu selalu Allah gunakan kata ganti kami. Penciptaan, rezeki, itu menggunakan kata ganti kami. Di antaranya ada karena lisyarab, lita'zim, untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, dan seterusnya. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan lil musyarakah. Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang adanya keterlibatan pihak lain dalam proses itu. Nah, rezeki itu memang Allah yang kasih. Tapi sampainya duit ke rekening kita, masuknya duit ke kantong kita, itu banyak tangan yang terlibat di situ kan? Banyak tangan yang terlibat. Maka Allah sebutnya nahnu narzukukum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian karena Allah libatkan di situ. Kalau pedagang ya ada pembeli, ada partner bisnis dan seterusnya. Maka Allah sebutnya nahnu, kami. Enggak Allah langsung. Ya, mentang-mentang Allah yang kasih, tunggu aja ntar juga transfer dari langit langsung ke rekening, nggak ada. Tetap prosesnya melibatkan banyak tangan. Maka siapa yang menggerakkan tangan-tangan ini? Allah. Kita nggak bisa menggerakkan. Kita strategi pemasaran kita bikin sebagus mungkin. Kalau Allah tidak menggerakkan hati itu nggak bakal datang. Tapi kalau Allah yang menggerakkan, biar nggak pakai strategi pemasaran apapun, nggak pasang iklan segala macam juga tetap aja ada yang datang. Maka itu tetaplah falya'budu
rabb hadzal bait. Sukses tidak sukses bisnis Anda, tetap komunikasi dengan Allah, jangan pernah terputus koneksinya, tetap harus nyambung terus. Karena dengan begitu Allah akan buka pintu rezeki kita. Di surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Yang artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan kedua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Seberat apapun permasalahan kehidupannya, kalau dia bertakwa pasti akan ada jalan keluarnya. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki kepada dia dari arah yang nggak masuk dalam perhitungan kalkulasi dia. Ternyata lewat sini. Kita punya planning A, B, C, D. Ternyata masuk lewat pintu M, pintu Z misalnya. Begitulah Allah akan berikan rezeki. Min haitsu la yahtasib. Tugas kita adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Dari mana ukuran standar takwa itu? Minimal salat. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah. Salatlah. Sesibuk apapun, sesempit apapun, jangan sampai meninggalkan salat. Kata Al-Mawardi, falyabudu rabb hadzal bait ini, fa ini berkaitan dengan nikmat ya, di antara maknanya. Jadi disebabkan karena nikmat Allah yang begitu banyak, maka hendaklah mereka menyembah Allah. Jadi karena nikmat yang begitu banyak sudah Allah berikan kepada kita, maka sembahlah Allah. Nah, sebagaimana mereka orang-orang kafir Quraisy punya kebiasaan rihlah, syita dan saif itu, maka jadikanlah ibadah itu sebagai kebiasaan rutin. Jadi kalau mereka punya kebiasaan rutin rihlah, musim syita ke Yaman, saif ke Syam, maka jadikanlah ibadah nyembah Allah itu sesuatu yang rutin, yang nggak pernah bisa kita tinggalkan. Pebisnis itu dia nggak boleh berhenti, tiap hari harus ikhtiar terus, usaha terus. Nah begitu juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah kebiasaan rutin. Bahkan ada sebagian ahli tafsir mengatakan dulu orang-orang Mekah itu mereka supaya mencukupi kebutuhan ekonominya, mereka harus melakukan rihlah ke Syam dan ke Yaman yang jaraknya itu jauh sekali, 2,5 bulan satu perjalanan itu.
itu kalau mereka nyembah Allah, itu Allah ganti tuh. Mereka misalnya bisnis ke Yaman, bisnis ke Syam, berapa omsetnya per bulan? Misalnya per bulan dapatnya 100 juta. Udah diem aja di Mekah, nggak usah itu rihlah sita dan soib lagi, cukup berkhidmat kepada rumah Allah, itu Allah akan datangkan rezeki itu, setiap bulan omsetnya bisa mencapai 100 juta juga. Ini menunjukkan kemuliaan Mekah. Maka kalau dulu orang-orang Mekah itu mereka harus bisnis jauh keluar kota, sekarang mereka tinggal buka toko, duduk puncak-puncak kaki aja di situ. Bahkan ada yang nggak perlu buka toko, dia cuma sewain kios untuk orang yang jualan di situ. Setiap bulan, setiap hari orang datang ke Mekah itu pasti belanja. Gak ada orang pergi ke tanah suci nggak bawa duit, pasti belanja. Biar kata mahal juga dibeli ya. Bagaimana lagi? Karena memang datang ke sana ibadah sih memang. Cuman kalau nggak belanja kurang afdol. Ya mesti ada yang dibeli lah gitu. Minimal tasbih lah, minimal tasbih. Meskipun dia baca ada yang Cina itu. Tetap aja dibeli buat oleh-oleh. Peci nggak taunya made in Cibaduyut. Tetap dibeli, beda ya dari Mekah nih gitu dengan beli di Tanah Abang, meskipun ya kalau jumlahnya banyak kadang beli juga di Tanah Abang. Orang datang ke sana bawa duit dan pasti dibelanjakan di sana. Jadi sebagai itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Mekah. Kalau mereka berkhidmat kepada Masjidil Haram, berkhidmat kepada Ka'bah, maka Allah ganti secara materi, Allah akan bikin mereka berkecukupan. Insya Allah ya. Jadi orang-orang yang berkhidmat kepada rumah Allah itu nggak akan miskin hidupnya, insya Allah nggak akan sengsara itu. Nah ini menunjukkan betapa mulianya Ka'bah itu. Maka di sini sebutnya fal ya'budu rabb hadzal bait. Allah nggak bilang fal ya'budullah, meskipun maknanya kan Allah itu. Rabb hadzal bait Allah. Tapi Allah nyebutnya rabb hadzal bait. Tuhan yang melindungi, menjaga dan memelihara Ka'bah ini. Ini kemarin kita ceritakan kaitan surat Al-Quraisy itu dengan surat Al-Fil sangat kuat sekali, erat sekali. Karena di surat Al-Fil itu menjelaskan bagaimana Allah menjaga Ka'bah dari serangan tentara Abrahah itu. Di situ kemudian orang yakin bahwa Ka'bah ini ada Tuhannya. Karena mereka orang Mekah tahu, kita nggak ada satu orang pun yang lawan Abrahah itu. Semua diungsikan sama Abdul Muthalib. Kata Abdul Muthalib, ini Abrahah dan bala tentaranya mau datang menghancurkan Ka'bah. Ayo kita ungsi, kosongin. Mereka keluar tuh semuanya, kosong Ka'bah itu. Orang Mekah semua suruh keluar. Nah, kemudian Abdul Muthalib memerintahkan salah seorang putranya yang kebetulan adalah ahli berkuda. Jadi cepat berkudanya itu. Itu ayah Rasulullah, Abdullah. Abdullah kau cek ke sana. Jadi orang sudah keluar Mekah, kau karena bapak berkudanya cepat, kau naik ke Jabal Abu Qubais bawa kudamu itu, lihat apa yang terjadi. Apakah mereka akan hancurkan Ka'bah atau tidak? Nah, ayah Rasulullah Abdullah itu melihat di Mughammas atau Mughammis itu Allah kemudian kirimkan burung ababil menghancurkan mereka. Di situ orang tahu 6.000 tentara atau 60.000 pasukan itu habis turun lantah tanpa ada satu orang pun yang lawan berusaha dari kafir Quraisy, dari orang-orang Quraisy itu. Maka mereka yakin berarti Ka'bah ini ada Tuhan yang jagain. Mereka semakin hormat, semakin segan dengan Ka'bah. Sehingga kalau disebut fal ya'budu rabb hadzal bait, itu semakin kuat ininya keyakinannya. Tapi kalau fal ya'budullah saja mungkin kurang di sininya. Maka Allah sebutnya fal ya'budu rabb hadzal bait, menunjukkan Ka'bah itu adalah sesuatu yang mulia ya. Sesuatu yang agung karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjaganya itu. Nah, Ka'bah ini kita tahu dia merupakan bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Oh, 96.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkati Bakkata. mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi rumah atau tempat ibadah yang pertama kali dibangun itu adalah Ka'bah, ya, yang ada di Mekah itu. Yang kedua baru setelah itu Masjidil Aqsa. Ditanya Rasulullah SAW dalam riwayat Sahih Muslim itu, apa rumah yang pertama kali dibangun? Kata Rasul, Ka'bah. Setelah itu apa ya Rasul? Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? Kata Rasulullah, arba'una sanatan, 40 tahun. Selisihnya. Jadi Masjidil Haram dulu, Ka'bah, 40 tahun berikutnya baru Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi mah lama setelah Rasul hijrah baru dibangun. Kapan dibangunnya Ka'bah itu? Khilaf para ulama. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir atau Tabari atau Qurtubi, tafsir klasik, dijelaskan beberapa pendapat. Yang pertama, yang membangun Ka'bah itu malaikat. Pendapat pertama. Jadi yang membangun Ka'bah adalah malaikat yang diturunkan bersama dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam terusir dari surga itu plus Ka'bah turun dari langit. Nabi Adam turun, Ka'bah juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terjadi banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allah perintahkan malaikat untuk ngangkat lagi. Nggak ada, jadi hilang. Karena Allah tidak mau Ka'bah ini terkotori, tercemari akibat dosa dan kesalahan manusia. Banjir yang menenggelamkan 2/3 bumi itu. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Ka'bah diangkat, diselamatkan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yang membangun Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu ketika sampai di bumi bertemu dengan Ibunda Siti Hawa, sang istri tercinta setelah terpisah puluhan tahun, kemudian merasa bersedih, murung. Ditanya, kenapa kau bersedih wahai Adam? Kata malaikat Jibril, aku rindu dengan suasana di surga. Suasana mana yang membuatmu rindu? Setiap hari aku bisa menyaksikan para malaikat di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala melakukan tawaf di Baitul Ma'mur. Dalam surat Ghafir itu kan, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi, dan seterusnya. Surat Ghafir ayat 7 dan ayat 8 itu. Jadi di arsy itu atau di Baitul Ma'mur itu malaikat itu melakukan tawaf sambil bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus tawaf. Setiap hari. Itu pemandangan yang paling indah, kata Nabi Adam alaihissalam. Kata Rasulullah, itu setiap hari masuk 70.000 malaikat tawaf. Nggak keluar sampai hari kiamat. Hari ini masuk 70.000 tawaf, sampai hari kiamat dia keluar-keluar. Besok masuk lagi 70.000 tawaf, nggak keluar-keluar sampai hari kiamat. Masuk lagi 70.000. Setiap hari masuk 70.000 sampai hari kiamat. Betapa luas besarnya dan banyaknya ya, malaikat yang bertawaf di sana itu. Di bumi masuk misalnya 70 orang, udah keluar di depan 80 orang. Masuk lagi 30 orang, keluar lagi. Itu aja masih sesak, penuh dan padat. Nah, itu pemandangan yang sangat indah. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, aku rindu di suasana itu, Jibril. Di dunia ini nggak ada. Maka kemudian kata malaikat Jibril, Allah perintahkan, wahai Adam, kau bikinlah di bumi ini seperti yang kau lihat tadi di sana. Lalu kau lakukan tawaf di situ. Maka kemudian Nabi Adam membangun Ka'bah itu, lalu beliau melakukan tawaf. Sampai terjadilah banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihissalam, sama Allah angkat lagi. Jadi pondasinya masih ada, tapi fisiknya udah nggak ada. Itu makanya dalam surat Al-Baqarah atau di surat Ibrahim ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya, beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di lembah kering kerontang ini di dekat rumahmu yang dimuliakan. Maksudnya Ka'bah. Ada nggak Ka'bah fisiknya? Nggak ada. Waktu itu nggak ada. Nah, di antara tafsirnya itu memang mengatakan karena nanti akan dibangun. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan karena dulu disitulah ada Ka'bah itu.
Cuman kenapa di zaman Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ibunda Siti Hajar dan Ismail nggak ada? Karena banjir bandang di zaman Nabi Nuh, Allah angkat Ka'bah itu. Pondasinya masih ada di situ. Nanti tugas Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail alaihissalam membangun kembali, tapi pondasinya sudah ada gitu. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu ayat 127 Allah bilangnya wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Qawaid itu artinya pondasi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi. Jadi bukan membangun Ka'bah, tapi meninggikan pondasinya. Pondasinya udah ada gitu. Siapa yang membangun? Nabi Adam alaihissalam. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan enggak, Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun. Jadi sebelum Nabi Ibrahim belum ada Ka'bah. Pendapat keempat, ya enggak, tiga pendapat itu aja. Pendapat ketiga, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan atau meneruskan Ka'bah itu. Yang mana yang benar Allah alam? Ya. Tapi yang menurut kami lebih rajih itu yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejak Nabi Adam Allah sudah menyembah manusia sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada tempat menyembahnya yang dibangun oleh Nabi Adam yaitu di Ka'bah al-Musyarrafah itu. Lalu zaman Nabi Nuh karena banjir bandang Allah selamatkan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian datang untuk membangun kembali ya, pondasi yang sudah ada itu. Nah, saking mulianya itu, maka tanahnya disebut dengan tanah haram. Apa artinya haram? Secara bahasa haram itu artinya nggak boleh, terlarang. Apa maknanya? Pertama, terlarang menumpahkan darah, nggak boleh di situ. Di tanah haram itu nggak boleh, jangankan bunuh orang, bunuh binatang aja nggak boleh di situ. Nyembelih kambing, ayam nggak boleh, tanah haram harus di luar, tanah halal. Tanah haram nggak boleh. Maka disebut tanahnya haram, haram menumpahkan darah. Yang kedua, kenapa disebut haram? Karena tempat itu haram melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bukannya di mana-mana juga haram, Ustadz. Iya, tapi kalau di situ jauh lebih haram. Baru niat aja udah terhitung dosa. Itu karenanya tanah itu disebut dengan haram karena dia dijaga, terlindungi. Jadi nggak ada bunuh-bunuhan di situ. Sampai kalau kita baca beberapa tafsir itu, binatang tahu. Jadi misalnya serigala nih, kejar kijang bisa lari. Habis itu kijangnya masuk ke tanah haram. Ini serigala nih berhenti ngejar. Karena dia tahu ini sudah tanah haram. Jadi kalau dia menerkam kijang itu, dia masuk di tanah haram dan dia melanggar syariat Allah. Jadi nggak mau dia tungguin di luar. Kalau ini keluar baru diserang lagi. Kalau begitu masuk tanah haram, dia nggak mau. Sampai binatang tuh begitu, menghormati tanah haram. Di surat Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Surat Al-Ankabut ayat 67. Al-Ankabut 67. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi yakfurun. Dan artinya tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Jadi di luar tanah haram orang rampok, bunuh-bunuhan, termasuk binatang tadi. Tapi masuk tanah haram, nah itu sudah aman. Maka disebut haraman aminan. Termasuk binatang tadi. Jadi kenapa disebut tanah haram? Terlarang, haram menumpahkan darah. Yang kedua, haram melakukan perbuatan dosa maksiat, dosanya dilipat gandakan. Di surat Al-Hajj ayat 25,
Terus haram terlarang dimasuki non muslim. Non muslim gak boleh masuk tanah haram. Di surat At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Setelah Fatu Mekah ini sudah tidak boleh ada orang musyrik masuk tanah haram sampai hari kiamat, nggak boleh. Wa in khiftum ailatan, kalau kalian takut jatuh miskin, kita kan selama ini bisnis dengan orang-orang musyrik, orang-orang non muslim. Kalau mereka dilarang ke Ka'bah, gimana nanti kita bisnis kita? Tenang, nanti fasaufa yughnikumullah min fadli. Allah akan bikin kalian kaya dengan karunia-Nya. Maka disitulah ditemukan mutiara hitam. Apa namanya? Minyak bumi. Ya, jadilah kaya. Ya, dulu mereka harus bisnis saudagar kemana-kemana. Kemudian Allah buka minyak, tahu udah kencang-kencang kaki aja. Selain itu sekarang semakin banyak orang datang ke sana kan? Visa berapa banyak itu. Belum yang bisnis jualan, wah luar biasa. Allah ganti. Allah haramkan non muslim masuk ke sana, tapi tetap Allah bikin mereka kaya. Cuman yang nggak boleh masuk orangnya, duitnya mah tetap masuk. Jadi ada Starbucks, McD, ada di sana. Ada. Produk-produk non muslim kafir banyak masuk, tapi orangnya nggak boleh masuk. Yang terakhir, kenapa disebut tanah haram? Karena itu merupakan tanah terlarang untuk Dajjal. Kata Dajjal, semua tanah di atas muka bumi akan aku masuki, akan aku datangi, kecuali 4. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Bukit Rusina. Nah, ini 4 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Di setiap sisi tepi-tepinya ada malaikat membawa pedang yang terhunus. Kata Dajjal, kalau saya paksa masuk, saya akan ditebas oleh malaikat itu. Maka 4 tanah ini tidak dimasuki Dajjal. Jadi kalau Dajjal udah mulai kelihatan, pergi aja umrah udah, diam aja sana. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas. Intinya, sesibuk apapun kita, tetap jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Dan ibadah yang paling utama itu adalah salat. Falyabudu rabb hadzal bait. Kita belajar dari surat Al-Quraisy ini, masya Allah ya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, selalu berikhtiar, selalulah berusaha. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berikhtiar. Dan ikhtiar dan usaha itu tetap jangan sampai melalaikan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini barangkali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.